Nabawiyah menjelaskan tentang sepak terjang Nabi Muhammad secara ringkas yang ada dalam kitab Khulasah Nuril Yaqin, di mana kita sudah masuk ke bagian 19, Maji'u Quraisy ila Al-Qalibin maratan saniyatan. Lama ra'at Quraisy istimrar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu masyaw ila ammihi maratan saniyah wa qalu lahu inna la nasbidu ala syatmi abaina wa tasbihi uqulina wa aibi alihatina fa imma an tamna bana akhika wa imma an ta'dana lana biman'i fada'ahu ammu wa talaba minhu an yamdani khawfan alayhi min Quraisyin fa aba rasul wa qala wallahi la atruku hadzal amr hatta yadhhirullah aw ahdika dunah wa qala lahu ammu idhhab wa qul ma habatta wallahi la uslimuka abada. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan tentang sirah Nabawiyah ini menjelaskan tentang kedatangan Quraisy ketika Nabi Muhammad yang berlama kemarin mencela Tuhan-Tuhan mereka, mencela kakek moyang mereka, menyembah berhala, sehingga membuat orang Quraisy ini nggak kuat lagi menahan amarah terhadap Nabi Muhammad. Nabi tidak ada niat ejek, tidak ada niat memperolok, namun ini perintah dari Nabi Muhammad. Namun ditolak sama Nabi Muhammad, masih aja Nabi Muhammad terus menjalankan dakwahnya. Sehingga Quraisy tahu kalau Nabi Muhammad ini adalah seorang pemuda yang dirawat, diasuh sampai pamannya Abu Thalib. Dan berkesesuaian juga bulan Rajab, bulan yang kalau kita kira-kirakan itu bulan wafatnya Sayyidina Abu Thalib. Iya, setidaknya tahunnya ya, karena Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj di bulan Rajab ya. Dan Isra wal Mi'raj itu adalah hiburan buat Nabi Muhammad ketika Allah melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, ditinggal sama dua kekasihnya. Yang pertama Sayyidatina Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Nah, di sini dalam kitab tadi yang Anda baca secara sardan bagaimana Abu Thalib ya, paman Nabi Muhammad SAW amat sangat membela Nabi Muhammad, namun tidak sedikit mereka yang beragama Islam tidak tahu sejarah ya, mereka menganggap Abu Thalib, Sayyidina Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad yang senantiasa membela itu dibilang kafir. Kalau orang kafir kita kafirin, ternyata dia bukan orang kafir, itu hukumnya kafir buat kita, apalagi yang keluarga Nabi. Hati-hati ya, dalam hadis man kafara mu'minan bahwa kafir. Siapa orang yang mengkafirkan orang mukmin maka hukumnya kafir. Secara nggak langsung biarkan jadi sholat, di ibadat, akidahnya kurang lempeng lantaran buta sejarah, dibutakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abu Thalib dibilang mati kafir. Ya, hati-hati, nggak sedikit coba antum lihat di beberapa kalangan komunitas Islam mereka mengatakan kalau Abu Thalib itu orang kafir. Ya, padahal Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad yang senantiasa membela. Nah, di sini dalam riwayat memang beberapa kali Abu Thalib meminta Nabi Muhammad untuk jangan frontal untuk berdakwah, ya. Sehingga ini orang-orang Quraisy ketika pengen nyerang Nabi masih mengenang pamannya Abu Thalib. Yang dilihat Abu Thalib ini belum memeluk Islam, padahal beliau menyembunyikan keislamannya. Karena tahu nih, ya, keturunan Abdul Muthalib di antaranya yang punya pengaruh juga adalah Abu Thalib. Ya, selain daripada Abu Lahab, ada Sayyidina Hamzah, ya, Abu Thalib punya pengaruh besar. Ya, sehingga beliau manfaatkan pengaruh itu ya, di kalangan Quraisy untuk membela ponakan tercintanya ini Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu nama Abu Thalib siapa? Abu Thalib itu nama julukan, biasanya itu pakai Abu itu nama julukan. Nama aslinya ya, mikir. Ya, nama aslinya Abu Thalib itu adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf.
Abdi Manaf boleh, Abdul Manaf boleh. Ya, salah satu nama kakek Nabi juga. Kakek Nabi itu ada itu Abdi Manaf. Ya, dari jalur ibu ada ya Abdi Manaf, ya Usai bin Kilab dan seterusnya. Nama aslinya Abdi Manaf, cuma lebih dikenal dengan Abu Thalib karena beliau punya anak laki Thalib, anak pertamanya. Ya, anaknya banyak, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, ya. Ada Thalib anak pertamanya, dan itu biasa orang-orang dulu, orang-orang Arab, beliau menamakan dirinya nama aliasnya, ya, nama alias ya, orang sini bilang nama apa, poyokan dulu kan itu pakai nama anaknya, ya, Abu, ya, Ibu, biasanya kalau Ibu tuh kayak Sabi Umar bin Hafiz tuh istrinya nggak ada yang tahu namanya, ya, sebutnya Ummu Salim karena anaknya Umar bin Hafiz yang pertama itu Salim, Salim bin Umar Muhammad bin Hafiz. Orang kenalnya Ummu Salim. Itu juga kalau punya anak pertama itu ya boleh digelarin namanya. Ya, ada pernah dikomentarin anak antum namanya Idrus, namanya Abu Salim. Karena kalau di start di profil WA-nya Abu Salim. Bisa juga anak yang paling bontot, ya pokoknya anak yang bagi dia itu menarik dah begitu, ya. Bukan nggak menarik yang lainnya juga, cuma umumnya pakai nama pertama, ya, pakai nama anak pertama. Nama anaknya itu siapa ya? Mama Otong, berarti Abu Otong. Ya. Gantung nama anaknya terserah, ya. Nama anak pertamanya biasa. Jadi Abu Thalib nama aslinya Abdi Manaf. Ya, ada dulu Walid tuh pernah cerita ketika beliau berkunjung ke tempatnya Abi Abdurrahman di Duri Asgaf jadi Walid, itu ada orang yang namanya itu diganti karena Manaf ini nama salah satu berhala, ya. Kalau dulu mah namain nama orang sembarangan banget, ya, apalagi nomor Betawi nih kampungan kita kan, ya, apalagi kirimin arwah namanya siapa aja di situ, Monti, iya, ya, ada warga Bali ada ya, ada bin Bajing, bin Bajing ada, ya, itu bukan nama julukan, itu nama asli ya, iya. Nama asli, ya, banyak. Allah alam kenapa itu bisa namain begitu. Ya. Kalau kita mah jangan, kalau kita nanti punya anak mah harus dilestarikan nih, ya, harus dilestarikan sebagai adat budaya Betawi, jangan. Yang dulu dah, kalau sekarang jangan. Pakai nama yang cakep, ya. Karena kita nanti di absen di surga itu sesuai nama kita. Ya, kalau namanya kagak ada tafaulannya sama ambia, aulia, usulahan, udah absen itu terakhir, bila kata dari A, ya, abjadnya kan A tuh. Tapi nggak ada nama situnya, nama apa? Nama ambianya, nama orang solehnya terakhir. Ya bahkan katanya hati amal gitu ya. Lebih banyak, tapi nama itu pengaruh juga. Ada bilang kan dalam kaidah itu wadarajatuhum bihasabi a'malihim wa imanihim. Derajat mereka nanti di surga itu tergantung iman mereka sama amal ibadah mereka. Ada amal ibadahnya luar biasa, tapi namanya begitu. Ya, ada orang yang amalnya pas-pasan, ya, tapi namanya bagus, didahulukan. Ya, dan ada punya guru juga nggak segan untuk mengganti namanya kalau namanya itu kurang pas. Ya, namanya kurang pas banyak banget, ya, diganti-ganti. Cuma nanti juga jangan ganti sembarangan, ya nggak? Kadang, iya, nama orang cakep-cakep bahagia bilang boy, ya, sedikit nih nama ini, ya, boy apa aja. Jadi jangan juga. Jadi Abu Thalib nama aslinya adalah Abdi Manaf. Dulunya adalah paman Nabi Muhammad. Ya, salah satu asbab adanya Isra wal Mi'raj kalau kita lihat itu lantaran Nabi Muhammad murung. Coba ente bayangin. Jasanya itu cuma bukan Nabi Musa doang. Yang sering dibawa tukang ceramah Nabi Musa. Iya enggak? Yang tadi sholat berapa waktu tuh? 50 waktu kan? Yang Nabi Musa suruh tawar, Muhammad tawar, umat ente lemah, ya. Terus dari 50 turun ke sini. Itu yang populer. Tapi dia nggak tahu lagi, yang lebih vital lagi adanya Isra wal Mi'raj, hanya kesetiaan Nabi Muhammad. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan penciptanya.
ya, diundang, disiapkan kendaraan dan pengawal Jibril sama Mikail ikut ngawal Nabi Muhammad. Tidak ada Isra wal Mi'raj kalau tidak diawali sama kemurungan Nabi, kesedihan Nabi. Dari mana kesedihan Nabi? Diwafati Khadijah bintu Khuwailid wa ammihi Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Tapi banyak yang mengkafirkan. Tapi alhamdulillah kita kata, ya itu bela daripada iman. Ya enggak? Kalau Isra Mi'raj pernah lihat dengar ceramah kayak gitu? Hah? Keterangan gitu pernah nggak? Nah, yang sering kita dengar kan sholat 50 waktu, ya jadi 5 waktu. Nabi Musa ketemu ke langit ini, ceritain buruk, ya, yang badannya seperti ini, agak seperti onta, agak seperti kuda, ya, tidak seperti sapi. Kalau dalam riwayat itu nggak seperti sapi, budenya di bawah sapi, di atas keledai, ya, bersayap. Ada yang bilang juga mengumpamakan kalau buruk itu wajahnya manusia seperti wanita cantik. Nah itu keliru, ya, seolah-olah Nabi Muhammad itu demennya kayak perempuan gitu. Ya, hati-hati, ya, banyak menyelewengkan sejarah, ya. Salah aja kita berpendapat, ya. Mainannya sama akidah. Kalau akidah kita nggak diterima sama Allah, biar kata amal ibadah kita banyak, bahaya sodakohnya itu amat sangat vital, ya. Dan sore kita lihat, bahkan kalau antum melihat ceramah-ceramah bahkan di Google yang mendominasi tentang Abu Thalib, tidak ada yang mengatakan kalau Abu Thalib itu seorang muslim. Walaupun ada beberapa pendapat yang sahih, yang paling benar, tapi yang paling viral mengenai Abu Thalib mata kafir. Setidaknya katanya mati itu tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengatakan ala dini jadi, atas agama kakek moyang. Ada bilang ala dini abihi Abdul Muttalib, tidak mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya sejarah yang ada di artikel-artikel, apalagi di Google gitu. Kita baca begitu dan kita imani, ya, hati-hati, ya. Baik beruntung orang yang mesti dihadirkan ke majelis taklim seperti Kemuliaan Bang Sigit. Tadi hampir nggak mau ngaji PKD, itu kan sayang juga Pak Istiqomah kita dalam masalah kitab. Tadi pengen bahas Bang Sigit, kalau ditanya tuanya lebih dari kita, sibuknya lebih sibuk kanan dan kita. Iya. Ya kan? Bisa nggak kita kayak gitu? Jadi waktu luang itu bisa. Kalau ditanya waktu, masalah waktu luang mereka, gak semua orang juga punya waktu kesibukan, ya. Anda pun begitu, ada hitohnya mungkin. Kalau Anda mau jalan ke masjid, bisa nggak kayak gini, berbaur sama yang muda, ya nggak sedikit, ngeluarin beberapa rupiah, ya, buat menyamakan majelis, biar kata dikata begini begitu, ya. Mudah-mudahan musik diberkahi Allah SWT. Keturunannya yang menjadi anak soleh hari ini yang diberi keberkahan, rumahnya diberkahi semuanya, rezekinya banyak, jadi orang kaya. Karena kita semua mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala ampuni dosanya, Allah SWT ampun kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Rabbi zidni ilma.